Dan langsung saja pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan. Bang Saur, tadi Bang Terry sudah bilang, ini nggak melemahkan kok. Justru KPK yang sekarang kerjanya lebih efektif, nggak bikin gaduh, nggak genit itu kata Bang Terry. Oh iya mungkin Terry saya nggak tahu dia merasakan kan sekarang Firly itu kan dia bisa mengundang kawan-kawan di DPR Komisi 3 ketika pulang memberikan tas. Saya pernah dengar Terry berkasih seperti itu gitu ya. Sebelumnya nggak pernah ya Bang? Dulu kalau kita pergi kemana-mana itu Mbak Putri, air putih aqua mereka itu bawa sendiri. Kalau sekarang kan ketua ini kan pergi anjang sana anjang sini, kemudian yang tadi Pak Tumpak Hatorangan itu bukan prestasi yang kita lihat, tetapi hari ini detik ini yang kita lihat kemarin, ketua KPK sebagai salah satu simbol. Yang prestasi yang kita dapat adalah dia kalau saya dengar keterangan Pak Tumpak Haritonang, yaitu dikasih sanksi ringan SP2 tertulis, itu adalah sanksi ringan paling berat. Ada 3 kategori, yaitu lisan, SP1 tertulis, SP3. Tetapi Mbak Putri, sebenarnya dari awal kawan-kawan itu, karena saya lihat dokumennya, saya pegang sendiri, ada ribuan karyawan sesungguhnya, staf itu keberatan waktu Firly kemudian terpilih. Karena tahun 2018, beliau ini kan kemudian sudah diduga melanggar kode etik, begitu mau sidang, kemudian ditarik kepolisian. Yang menarik adalah dia dipromosikan bahkan jadi Kapolda. Nah inilah yang dibilang yang tidak heboh, kemudian memberikan setiap ada lembaga memberikan sambutan. Tetapi kita lihat ada kasus-kasus besar korupsi sekarang, sebagai penonton aja kita lihat. Misalnya, katakanlah ada kasus Joko Chandra, melibatkan penegak hukum. Ya toh, saya ingat tuh, saya teriak di sini. Makna supervisi, koordinasi itu bukan diem, bukan pasif. Saya bilang, tetapi mereka harus aktif. Baru kemudian mereka memanggil kawan-kawan di kejaksaan dengan kepolisian. Nah, bukan soal heboh sana sini, perintahnya. Jadi bukan berarti karena kode etiknya seperti dibilang Pak Tumpak itu harus menjaga martabatnya. Sekarang malah wajah KPK yang kita lihat sekarang ini. Jadi oleh karena itu, ini sebenarnya mereka kawan-kawan ini dari awal mereka memang sudah gelisah. Nah, saya bisa paham kalaupun Terry berpendapat seperti itu nggak apa-apa. Tetapi yang sedih adalah bahkan ini orang terpilih jadi ketua. Baik, mungkin langsung Bang Terry bisa berikan tanggapan tadi keterangan dari Bang Saur, karena memang sepertinya wajah KPK sekarang berubah. Ya, kalau dikatakan Bang Firly hubungannya sama DPR atau KPK yang sekarang sama DPR itu bagus, ya saya pikir memang bagus, tapi bagusnya bukan karena DPR diberikan cenderamata tasnya pun berisi buku gratifikasi KPK, Pak Saur. Jadi Bang Saur ini pernyataannya sangat tendensius, seolah-olah DPR juga bisa dibayar sama KPK. Nggak bisa, Pak. Bukan soal itu. Anda mengatakan sekarang baik-baik saya katakan, jadi, karena dia mengatakan ada tas. Saya tidak mengatakan apakah ini maknanya. Bagi kita juga hal tetapi yang biasa. Faktanya kalau dia itu makan pun nggak mau melanggar kode etik, apakah dia bisa bantah? Sebentar dong, saya mau ngomong kan? ini. Itu saya bilang karena dia sesat untuk mendefinisikan. Baik, Bang Terry dulu, silakan Bang Terry. Kan jadi clear masalah itu, masalah cenderamata yang kita katakan inilah yang sebenarnya orang Timur tuh biasa ngasih cenderamata. Ada kenang-kenangan, ada plakat tuh biasa. Minum di tempat tamu tuh biasa. Dulu kan nggak biasa, nggak mau minum, nggak mau makan. Tapi nggak tahu ya, kerja-kerja yang lainnya dilakukan apa tidak gitu loh. Kalau ini kan betul kita silaturahminya jalan bagus. Kemudian yang kedua, anjang sana anjang sini, Pak Saur. Di saat COVID kayak begini, Pak, kalau nggak pencegahannya dijalankan, main tangkap sana, tangkap sini, OTT sana, OTT sini, gaduh Republik, Pak. Apa itu ini yang Anda ingin katakan? Saya kira perisinya, Saudara Terry. Jangan begitu. DPR itu melihat dalam spektrum yang lebih besar, kepentingan yang lebih banyak. Negara ini harus move on. Bagaimana negara melindungi segenap bangsa Indonesia? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak boleh absen satu detik pun. Untuk itulah kita harus cermat melaksanakan penegakan hukum. Bukan berarti DPR tidak hebat, tidak pandai, tidak tahu seperti Anda. Kami tahu ada masalah, tapi kami juga lebih bijak untuk menyikapinya. Berikutnya mengenai masalah Bang Firly terkait dengan
masalah helikopter dan kenapa sanksinya ringan. Kita punya Pak Tumpak lah, itu 5 orang itu tuh manusia setengah dewa yang punya kesejarahan panjang dan integritas yang sangat tinggi. Kalau 5 orang ini saja diragukan putusannya, ya saya juga nggak bisa inilah. Itu pun irisan kepentingannya kan jelas. Antara orang kayak kami ini, saya Bang, mau ketemu satu hari ini bisa 13 sampai 15 pertemuan. Kadang-kadang kita lompat kiri, lompat kanan butuh waktu cepat. Tapi kalau dipandang itu heli itu mewah, ya apa boleh buat. Ini kan masalah perspektif. Berikutnya juga masalah Joko Chandra. Joko Chandra Komisi 3 yang awasi langsung kok. Ya, jadi kalau KPK mau terlibat, KPK sudah terlibat, bagaimana kerjanya KPK kami yang tahu. Baik. Ya, kami lihat apakah efektif atau tidak. Yang seperti ini mohon sekali ya. Lihat, menyatakan, ucapkan dengan bukti data yang bisa diterima menurut hukum. Bukan prasangka, bukan persepsi. Ini kan saatnya kita tidak mau buat gaduh lah. Negara lagi dirundung duka. Kita lagi sama-sama bahu-membahu mengatasi pandemi COVID-19. Yang kayak begini nggak perlu lagi lah diangkat-angkat ini ya. Baik Bang Terry, mungkin Pak Tumpak juga bisa langsung berikan pendapat. Ini Ketua KPK yang sepertinya sekarang mudah ataupun lebih mudah didekati kalau menurut Bang Saur, dan juga sanksi ringan tadi kepada Ketua KPK, Pak Tumpak. Begini, kalau masalah sidang etik kemarin, itu memang oleh majelis etik, yang kebetulan kami juga, kalau saya sekarang bicara sebagai ketua dewan, kalau bicara soal apakah putusan itu terlalu ringan, atau sudah cukup, atau bagaimana, setiap putusan itu selalu ada yang pro, ada yang kontra, ada yang puas, ada yang tidak puas, ada yang senang, ada yang tidak senang. Putusan pengadilan juga begitu. Tetapi kami telah memeriksa secara tuntas mengenai hasil klarifikasi kami mengenai pemakaian helikopter ini. Tapi jangan lupa juga, kami Dewas itu dalam memberikan kode dugaan pelanggaran etik bukan melakukan penyelidikan atau penyidikan. Klarifikasi kami itu tidak mungkin seperti penyidikan. Kami tidak punya upaya paksa, mendatangkan orang-orang aja kami sulit. Saya bersyukur kemarin itu masih datang itu semua orang-orang yang penyedia jasa penerbangan helikopter itu. Nah, di dalam keputusan kami jelas, ini suatu pelanggaran etik. Baik, Pak Tumpak. Melanggar integritas, ya. Ya, mohon maaf kita tahan dulu di situ Pak Tumpak, nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini Pak, kita akan jeda sejenak, kami segera kembali. Sayangnya pemirsa, karena keterbatasan waktu, ini merupakan segmen terakhir kami untuk bisa membahas mengenai hal ini, jadi kami persilakan para narasumber mungkin bisa memberikan penutup dengan singkat, Bang Saur. Pertama, kami saya kira menghargai putusan Dewas itu dulu, bapak-bapak ini sama kita hormati. Cuman barangkali saya bisa paham berbeda dengan Terry soal tidak ada lagi gaduh. Memang kemungkinan tidak ada lagi gaduh menangkap ketua DPR atau lembaga yang korupsi seperti peristiwa yang sebelumnya. Ketua DPR karena korupsi, IKTP kemudian ditahan, wakil ketua DPR ditahan. Barangkali itu tidak ada lagi karena memang itu yang kita bilang. Karena memang yang kita bilang ketuanya ini yang tadi tidak gaduh. Kemudian terbukti detik ini ketika kita bicara ini adalah pelanggar etik. Etik yang tadi itu ringan tapi adalah SP2. Nah, oleh karena itu saya tetap dorong kawan-kawan dari awal. Artinya bertarung di dalam, bertarung di luar. Apapun alasannya ketika kawan-kawan ini di dalam, tidak ada alasan kemudian mereka mengeluh, tetapi bertarunglah di dalam. Saya ngomong seperti Pak Nawawi, teruslah. Sekalipun kadang-kadang saya bilang juga, Pak Nawawi hati-hati juga peristiwa. Tapi dibilang nggak apa-apa Bang. Sejauh saya ditugaskan di sini, saya akan melakukan yang terbaik gitu loh. Nah, oleh karena itulah kita berharap betul supaya apa? Kalau memang kawan-kawan yang sekarang mengundurkan diri, hak pribadi mereka juga kemudian kita hargai. Tetapi saya baru kontak dengan Febri, ya dia juga sharing seperti itu. Mungkin berbeda dengan Opung Tumpak, tetapi barangkali sama saya dia terbuka. Gitu. Baik, mungkin Bang Terry langsung saja, Bang Terry singkat. Ya, pertama kembali ke topik, saya menghormati sikap ya dari Pak Febri, apapun itu termasuk juga untuk mundur dari menjadi pegawai KPK. Inilah yang terbaik, saya pikir.
datang, ngomong, selesai. Tidak buat polemik, tidak buat gaduh. Dan saya juga berharap Mas Febri bisa tetap menjadi pagar kami semua untuk menjaga KPK dari luar maupun juga tetap berkontribusi terkait dengan giat-giat penegakan hukum. Yang berikut, saya juga ingin sampaikan Bang Saur, penegakan hukum itu bukan festivalisasi, bukan dramatisasi, tapi adalah kerja-kerja substantif. Saya ingin katakan, bandingkan ya kerja-kerja yang kemarin sama yang sekarang lah, sederhananya begitu. Kemudian juga jangan diprovokasi tuh Pak Nawawi, bapak saya, abang saya. Jangan mau Bang terprovokasi. Ada orang yang ingin menjadikan KPK menjadi kendaraan liar. Ini yang bisa dia tabrak sesat sana, itu tabrak saya kira sini, tapi Terry. substansinya juga nggak ada. Narasi-narasinya Gitu dia yang saya kira harus. Jadi jangan buat, justru Terry ini jangan buat kehebohan gitu loh ya. Jadi kita capek. Faktanya gitu. sekarang ini adalah Firly di hukum KPK inilah dibilang adalah tidak heboh. Heboh sekarang ketua KP-nya diputus melakukan pelanggaran etik gitu loh karena kelakuannya. Bang Terry, mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita langsung berikan kesempatan terakhir pada Pak Tumpak. Silakan Pak Tumpak. Kalau dari saya begini, ya, revisi Undang-Undang 19 tahun 2019 sudah terjadi. Kami adalah pelaksana dari undang-undang itu. Nggak pantas lagi menurut saya kita perdebatkan itu. Namun, kalau dari sisi kami Dewan Pengawas, kami juga melihat banyak pasal-pasal yang krusial seperti yang saya sampaikan terdahulu. Kemarin kami sudah dipanggil sebagai pihak terkait oleh Mahkamah Konstitusi. Semua sudah saya jelaskan. Yang paling serius lagi, Dewan hanya diatur mengenai tugasnya saja. Wewenangnya apa? Statusnya apa? Kalau rekomendasi kami sampaikan kepada pimpinan, mereka tidak mau lakukan. Apa upayanya? Tidak mengikat. Itu. Jadi dalam membentuk organisasi KPK pun kami sekarang sulit. Dewan Pengawas ini mau ditaruh di mana? Di atas, di bawah, atau di samping? Undang-undang nggak jelas. Nah itu semua kami sampaikan, khusus yang berhubungan dengan Dewas di Mahkamah Konstitusi. Tentang Febri saya hormati dan saya sangat merugikan kalau dia keluar dari KPK. Tapi itu kehendak dia. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Bang Terry juga terima kasih meluangkan waktunya dari Medan. Bang Saur terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami di sini. Dan perbincangan ini sekaligus juga menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Episode kali ini kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai dilewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam, sampai jumpa.